sama darling ya, ada yang mengatakan bahwa hubungan semakin buruk. Ya gak buruk isu mulai tangi turu sampai kate turu iki ngomel lah ambek anak budrek mbok budrek kabeh sak omah dadi budrek. Terus anakku sampai ngomong gini, ibu tanyain bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Jawa nggak bisa. Ibu itu orang mana? Sampai anakku ngomong, tak jawab, ibu orang gila. Menurutku ya, corona itu sama nang ndi nang jero omah, ono nang jaba ono. Nanti kira-kira berapa kuota yang dikeluarkan oleh para orang tua kita bahas di video yang lain dengan interview wawancara orang tua juga. Tapi nanti ya di video nextnya. Ada sahabat Emma. Sorry, saya lagi tadi agak sedikit sibuk. Ketemu lagi dong kita di channel Emma Diary. Bahasan apa yang bakal kita hadirkan sekarang ini? Terus sahabat Emma mesti stay di sini dan tongkrongin videonya sampai selesai. Hai sahabat, ketemu dengan saya Emma di channel YouTube saya Emma Diary. Di sini saya akan berbagi banyak sekali konten yang bisa kalian nikmati. Mulai dari konten tentang dunia siaran, dunia broadcast, radio, sampai tentang isu terkini dan kehidupan. Kalau misalnya kalian suka, kalian tinggal like, subscribe, dan juga share. Oke? Ya, sahabat Emma, pembelajaran daring itu kan memang sudah dilakukan sejak awal tahun 2020 ya, sejak datangnya pandemi COVID-19. Nah, ini banyak yang mengeluh nih di media sosial. Tapi yang mengeluh itu banyak dari sisi orang tua. Kesulitan fasilitas, kesulitan biaya, lalu kesulitan waktu. Dari sisi orang tua nanti juga akan saya bahas. Kesulitannya apa, kemudian juga bagaimana solusinya. Stay aja di sini, tonton videonya sampai selesai. Hanya di Emma Diary. Daring itu gak ono sukai, kalau saya boleh jujur. Karena ya tadi itu, kalau saya bilang ini kan sebuah badai ya, aku lek ngaran itu badai, dan badai itu ndak ada enak. Paling sing rasa enaknya yo iso ide ambek anak, iku jarini. Artinya gini, ketika ada daring, banyak orang mengatakan ketika ada daring hubungan anak akan semakin dekat, hubungan kita akan semakin baik dengan anak. Sing biasa gak iso nunggoi dan iso jadi dipaksa untuk nunggoi anak. Iku kan omongane wong. Tapi faktanya tidak loh. Ada yang mengatakan bahwa hubungan semakin buruk. Ya gak buruk isu mulai tangi turu sampai kate turu iki ngomel lah ambek anak budrek mbok budrek kabeh sak omah dadi budrek. Kalau menurut saya ya, kalau dipikir ya semuanya itu soro. Maksudnya semuanya itu karena memang gak efektif, tapi daripada nggak sama sekali cuman ini yang bisa dilakukan. Sebenarnya memang kalau dikatakan efektif apa enggak, sangat tidak efektif. Tapi timbangannya gak sekolah ya toh guru. Justru lek aku ngarani ya, kalau dari saya guru itu yang paling abot. Maksudnya dengan daring ini sing paling sorong. Karena satu, dia harus memberikan tugas nang wali murid ya toh. Sementara wali murid lek dibebani tugas sebegitu banyaknya, iku yo koyo gak mampu, koyo jengkel ngono kan. Pikiran mesti lah, terus guru ki lha mek kayak tugas tok. Sementara kita harus mengajari, gak mungkin lek kalau misalnya pas posisi di sekolah anak bisa bertanya langsung guru. Kalau misalnya lek daring otomatis anak bertanya nang orang tuanya kan. Nah, sementara kemampuan orang tua ya wis beda-beda. Kayak aku ngene iki sing beho ditakoni sembarang kalir ya mesti ngelut, butrek emosi, lek kau ndelok Google ya kan. Tapi saya salut, maksudnya mbak guru bener-bener lek aku pribadi misalnya nganu yo, kalau bisa justru malah gajinya harus dinaikkan guru itu. Karena apa? Bebannya berat, ngekei tugas iku dipaido wali murid ya toh, gak ngekei tugas dia kena
dinas, kena SP dinas pendidikannya ya kan. Terus durung ngeramut anake dhewe, ngeramut anake wong sak sekolahan. Misalkan di ranking sing paling sore ya wis guru, wis karo. Wis nemen lah guru itu. Selama sampai Saya tuh kan wong sing gak capek pinter lah sungguh. Kudu wong sing pinter sembarang kali pelajaran iso meneh saiki pelajarannya yo angel-angel lek menurutku lho ya menurut wong lain. Jadi selama dari ini yang saya rasakan semakin anak-anak itu tiap hari belajar, maksudnya sekolah di rumah, itu semakin menunjukkan bahwa saya ini orang tua yang bego. Lah ya apa? Nek ditakoni anak iki. Pernah saya itu ditanya sama anak saya bahasa Indonesia. Aku ku yo ono sebagian sing gak iso. Mari lu ditakoni bahasa Arab yo ono, yo akeh gak iso. Bahasa Inggris tambah. Bahasa Jawa pun saya gak iso. Iya toh. Lalu anakku sampai ngomong ini, ibu ditanyain bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Jawa nggak bisa. Ibu tuh orang mana? Sampai anakku ngomong, tak jawab, ibu orang gila. Jadi saya tidak mempersoalkan kuota. tidak ada kuota ya. Cuman kan memang ada sebagian orang yang itu masalah sekali ngono. Makanya aku pernah ngomong bahwa dari itu sebuah badai yang sama tapi dengan kapal yang berbeda. Ada orang yang bisa memfasilitasi anaknya, maksudnya sing ngono wifi ono, komputer ono, laptop ono, segala macem ono. Tapi wong tuane gak iso nunggoki. Mungkin orang tuanya harus bekerja atau mungkin orang tuanya sing pas-pasan koyo aku ngene iki utuke ya kan. Jadi ditakoni sembarang kali ya budrek dan tidak bisa nunggoki anak ngono. Anak harus berusaha sendiri lah ngono Mbak. Timbangane jaluk uruk ibuke ya tambah oleh seneni. Mesti njaluk uruk apa Mas karepen gak iso bisa jalan. Lagi kan kondisinya Ada orang yang dia iso nunggoki anake waktunya bebas terus wong yo pinter telaten tapi terkendala dengan kuota itu tadi. Ada sih sebagian kampung ya sing kayak di balik RW atau apa itu ada fasilitas wifi untuk buat anak-anak tapi kan ujung-ujungnya ya berkumpul mereka. Kalau aku sih berharapnya memang yo terus cepet-cepet nang sekolah. Cuman kan memang kondisinya seperti ini. Tapi yo jenenge badai itu yo mesti ono marine lah. Kalau saya pribadi sih sekolah sih. Sebetulnya ini juga didukungkan mak-mak seluruh Indonesia. Sekolah iku wedi tercipta klaster baru ya. Gak sekolah iku iki wis budrek gak karuan nang omah. Karena wis salah hampir semua orang tua ya gak mungkin memaksa anaknya untuk tetap di rumah saja. Masih ya sekolah daring tetep dek iso dolen. Kan gak mungkin kamu harus di rumah saja enggak usah dolen. Wong arek-arek ya melayu-melayu ya arek sepedaan ya arek-arek layangan langsung ngono jenenge arek-arek. Tidak bisa memaksa wis arek wis bosen lah memaksa. Kalau aku sih selama sekolahan itu bisa menjaga anak-anak seperti kita orang tuanya menjaga anak-anak di rumah, artinya menegaskan bahwa harus cuci tangan, harus jaga jarak, itu sih nggak masalah. Lek aku sih mendingan gini, kalau tingkatnya loh Mbak, ke SMP, SMA, kuliah kan mungkin masih bisa terus gue dikandani ku jisok ngono lho. Jisok lah meskipun dengan perbedaan tingkat kesadarannya kan jelas beda toh. Bila SD koyoane sik gurung iso dikandani. Kalau misalnya SD memang nggak bisa dikandani. Mungkin nek nang kelas sih iso ya. Tapi katanya nggak ada jam istirahat. Cuman kan nggak nyamin. Orang anak berangkat sekolah itu kan dia sudah melewati berapa. Aku sih aslinya ya wes wong arek itu berhak untuk sekolah, tapi juga berhak untuk sehat. Yang penting kan sehat, wis sehat baru bisa sekolah. Tapi selama yakin bahwa sekolahan itu tidak menciptakan klaster baru yo monggo saja lek aku yo. Iya, aku mau sing aku ngomong. Aku wis kepengin anakku sekolah karena saya sudah tidak mengatasi anak itu daring ngono. Wis gak karu-karuan lah. Kalau misalkan sekolahan itu menetapkan protokol kesehatan sih benar-benar sesuai dengan kita di rumah jogo anak-anak itu supaya nggak yus gak apa-apa ada sekolah kan bisa banyak cara lah misalnya sak kelas itu hanya 25% jami
jamnya bisa digilir, misalnya kelas 1 sampai kelas 1 kelas 2 jam 8 sampai jam 10, nanti pulang terus ini sampai kelas ini sampai kelas ini, kan maksudnya meminimal mereka untuk bergerombol lah dan tidak ada jam istirahat, kan maksudnya seiso di atas. Bagaimana galau kabeh galau, tapi ya wis apa kudu dihadapi karena isiku mau ini badai yang semua orang juga gak pengen, tapi ya wis ayo dihadapi. Kalau misalkan ya memang ono dan bahaya sih penyakitnya itu karena memang tingkat penularannya sangat cepat, tapi orang di ono tidak maksudnya kan masih anak oma saja, emang anak oma saja kalau corona kalau mesti ya corona kok kadang ya, tapi kita nggak tahu. Ya itu mau cara mencegahnya ya rajin cuci tangan, pakai masker, selama itu ikut tok, maksudnya disiplin itu saja sih itu sudah bisa mencegah. Nah kan, tadi kita sudah tahu perjalanan ketika melakukan pembelajaran daring kepada putra-putrinya. Susah, pasti. Oke, mudah-mudahan nanti setelah ini nggak ada lagi deh keluhan-keluhan dari orang tua. Kita tadi sudah mengupasnya di Emma Diary. Jadi kalau suka, tinggal di like, kemudian subscribe, nyalain loncengnya juga, dan bisa share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video berikutnya di Emma Diary.